Saya lanjutkan, ini bahan kedua untuk muhasabah kita. Jadi semoga kita tidak lupa hakikat kehadiran kita di muka bumi ini adalah lillahi wa ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita ini dulu asalnya dari Allah, kehadiran kita diridhoi oleh Allah, tapi mengemban misi untuk kembali lagi kepada Allah. Manusia dengan segala karakternya, apakah kelebihan maupun kekurangannya, itu membawa misi ilaihi roji'un. Maka semangat muhasabah adalah semangat menilai rute perjalanan kita. Apakah memang rute kita ini sudah lurus ilaihi roji'un? Ibaratnya GPS-nya ini sudah benar enggak, kita ini arahnya nanti akhirnya Allah, atau jangan-jangan kita sudah melenceng jauh, atau jangan-jangan kita selama ini mandek saja, enggak berkembang-berkembang. Nah, jadi bahan kedua untuk muhasabah, ayo dicek perjalanan kita ilaihi roji'un yang benar apa enggak. Semua yang kita lakukan, kalau ini ilaihi roji'un, berarti segala yang kita lakukan harusnya membuat kita lebih dekat kepada Allah. Kayak kalau teman-teman mau melakukan perjalanan, itu kan setiap waktu perjalanan bertambah, kita semakin dekat dengan tujuan. Kalau memang tujuan kita Allah, ilaihi roji'un, berarti apapun yang kita lakukan, baik dalam bentuk kata, perbuatan, pikiran, itu harusnya membuat kita lebih dekat dengan Allah. Berarti perjalanan kita sudah benar. Tapi kalau perjalanan yang kita lakukan malah menjauh dari Allah atau tidak tambah dekat dengan Allah, ya berarti kita salah jalan atau mandek. Nah, bekalnya apa ilaihi roji'un itu di catatan saya ada 4. Ya ini gambar peta lengkapnya, ya manusia itu punya 2 amanah. Yang pertama amanah kehambaan dan amanah kemanusiaan. Menjadi manusia yang baik dan menjadi hamba Tuhan yang baik. Itulah jalan ilaihi roji'un. Yang satu tidak boleh menafikan yang lain. Jadi yang satu dan yang lain saling mendukung. Jadi kehambaan dan kemanusiaan itu seperti 2 sisi mata uang. Kalau kita jadi manusia yang baik, berarti sekaligus saat itu kita juga hamba yang baik. Dan wujud dari seorang hamba yang baik itu manusia yang baik. Jadi ini 2 hal yang satu paket. Makanya kalau dalam Al-Quran, kalau teman-teman jeli, ayat-ayat ibadah itu selalu nyambung dengan kesalehan sosial, dengan efek kebaikan moral atau kebaikan akhlak kemanusiaan. Nah, silahkan nanti diteliti bagaimana puasa itu punya efek menahan diri, bagaimana sholat itu tanha anil fahsya wal mungkar, bagaimana zakat itu membersihkan harta dan lain sebagainya. Jadi kehambaan dan kemanusiaan itu satu paket lengkap yang disitulah kita rute yang harus kita tempuh menuju Allah. Bekalnya 4. Jadi yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua kesadaran, yang ketiga kebaikan, dan yang keempat perbaikan. Nanti satu-satu saya jelaskan. Kalau pengetahuan jelas, tidak mungkin kita bisa ilaihi roji'un tanpa ilmu. Tetap kita butuh ilmu, butuh pengetahuan, makanya mencari ilmu itu wajib. Tolabul ilmu itu faridatun. Mengapa? Ya, dia jalan utama yang pertama yang harus kita miliki untuk bisa nyampe menuju Allah.
Tapi tentunya tidak berhenti di pengetahuan saja. Pengetahuan saja, ya nanti akhirnya hanya memperbanyak koleksi perpustakaan atau memperbanyak bahan debat dan dialog saja. Harus ada kelanjutannya, yaitu kesadaran. Kesadaran itu berarti kemampuan dan kemauan untuk menjalankan pengetahuan tadi. Banyak orang pinter yang tidak sadar. Itu yang membuat kadang orangnya pinter, tapi manifestasi pikiran dan perbuatannya tidak relevan dengan ketinggian ilmu. Berarti dia kehilangan aspek kesadaran. Jadi banyak yang ilmunya tinggi tapi tidak sadar, maka ilmu itu hanya nyampe di mungkin mimbar-mimbar diskusinya, tapi kelakuannya tiap hari tidak berubah. Maka setelah ada pengetahuan, butuh kesadaran. Saya definisikan tadi, kesadaran itu kemauan dan kemampuan untuk menjalani. Kemudian setelah sadar, ya kebaikan ini saya terjemahkan ringkas dari amal soleh. Jadi disinilah manifestasi fisik, manifestasi nyata dari pengetahuan dan kesadaran kita. Jadi ya tahu, ya mau, dan akhirnya dijalankan beneran. Nah, ini 3 level pertama: pengetahuan, kesadaran, kebaikan. Yang keempat, ini karena kita tahu bahwa hidup kita ini tidak sempurna, kita ini banyak kekurangan-kekurangan, kita ini banyak kelemahan-kelemahan, maka pengetahuan dan kebaikan yang kita jalani juga sifatnya selalu perlu diperbaiki. Jadi selalu perlu ditingkatkan lagi. Maka ada unsur yang keempat, yaitu perbaikan. Jadi perbaikan ini maksudnya berarti ya kita tidak berhenti merasa diri kita sudah tahu dan sudah benar, baik dalam pikiran maupun perbuatan, tapi kita juga sadar bahwa kita ini perlu ditingkatkan lagi, perlu lebih baik lagi, lebih baik lagi. Makanya di situ yang keempat saya tulis perbaikan. Jadi pengetahuan, kesadaran, kebaikan, dan perbaikan. Ini jalan kita ilaihi roji'un. Baik, saya lanjutkan lagi. Ini yang pertama tentang pengetahuan. Saya tahu hari ini problem kita untuk pengetahuan bukan kita ini tidak tahu atau kurang pengetahuan. Tapi kita ini hari ini diserbu oleh gelombang pengetahuan yang tidak ada habis-habisnya. Tiap hari kita berhadapan dengan medsos, dengan laptop, dengan HP, bahkan forum-forum kajian semacam ini sepanjang pandemi ini saya kira sudah jumlahnya ribuan. Nah, gelombang pengetahuan yang luar biasa menyerbu kita. Maka menurut saya penting hari ini kita introspeksi dengan, ini saya bawa kategori-kategorinya Imam Ghazali dari Ihya. Jadi mari kita filter pengetahuan, mari kita filter wawasan keilmuan yang menghampiri kita. Imam Ghazali punya kategori ilmu itu ada kalanya mahmudah, ada kalanya mazmumah. Jadi pengetahuan atau ilmu itu punya kategori mahmudah, punya kategori mazmumah.
Mahmudah itu berarti terpuji, mazmumah itu tercela. Terpuji atau tercela itu bisa karena isinya, bisa karena prosesnya, bisa karena hasil atau efeknya. Jadi kalau Imam Ghazali menjelaskan yang isinya mazmumah itu jenis-jenis ilmu yang merusak. Imam Ghazali mencontohkan ilmu sejenis ilmu sihir, ilmu santet, dan yang seperti itu. Mungkin hari ini termasuk ilmu-ilmu yang mungkin untuk menipu orang, membuat hoax, membuat berita palsu, dan lain-lain. Itu perlu kita beri kategori ilmu yang mazmumah. Kita tidak perlu ngerti yang seperti itu. Kita kejar saja yang mahmudah. Ada juga sebenarnya ilmunya mahmudah, tapi proses kita mencari atau proses kita menyampaikannya tercela. Mungkin mencari ilmunya dengan cara, kalau di kampus itu model plagiat, atau mencari ilmunya dengan cara beli buku bacaan misalnya. Itu bahasa saya itu mazmumah dari sisi prosesnya. Hati-hati, nanti jangan sampai ilmu ini tidak barokah dari situ. Atau dari sisi hasil atau efeknya. Hasil atau efeknya ini ya berarti manfaat dan mafsadatnya. Ilmunya benar, prosesnya benar, tapi ternyata kurang manfaat. Isinya malah merusak. Mungkin penggunaannya tidak tepat. Nah, di situ ada kategori-kategori. Ini saya bahasa Indonesiakan dari Ihya itu. Ada ilmu itu yang diyakini saja, ada yang harus dipahami, ada yang perlu dijalani, atau ilmu untuk dihindari. Yang harus kita jalani apa, yang harus kita hindari apa. Ini juga butuh pertimbangan-pertimbangan keilmuan. Ada juga kategori lain, Imam Ghazali menyebutnya fardu ain atau fardu kifayah. Itu bahasa saya keharusan dan keutamaan. Jadi misalnya ilmu tentang sholat, yaitu kita harus tahu. Ilmu tentang puasa kita harus tahu, kewajiban kita. Ilmu tentang makan kita harus tahu. Kalau tidak makan kan ya kita bisa mati, tentang kesehatan. Nah, ada juga yang keutamaan-keutamaan. Jadi, yang tidak harus semua orang tahu. Yang ahli biologi ya ilmunya mendalam di biologi, yang ahli fisika mendalam di fisika. Itu penting semua, tapi keutamaan-keutamaan. Tidak wajib setiap orang ngerti. Ada juga yang bukan keharusan, bukan keutamaan, tapi kesia-siaan. Kesia-siaan itu kita capek-capek belajar, kita capek-capek mencari ilmu, hanya habis tenaga, habis waktu. Nah, itu kesia-siaan namanya. Tidak ada gunanya sama sekali, tidak ada manfaatnya. Capek-capek lihat debat, lihat diskusi, lihat TV, tapi kok hasilnya apa? Tidak tahu. Malah tambah sumpek, tambah rusak. Itu kesia-siaan. Jadi itu 3 kategori keilmuan versinya Imam Ghazali. Jadi ada yang fardu ain, ada fardu kifayah. Nah, yang terakhir kalau ini kita mesti ngerti ya, manfaat dan mafsadat. Ilmu itu membawa kebaikan ataukah membawa kerusakan. Ini juga bisa tergantung isinya, bisa tergantung prosesnya. Ada ilmunya baik, tapi digunakan untuk yang jelek-jelek, untuk yang merusak-merusak. Ada juga begitu. Oke, atau Pak ini ilmunya, isinya sebenarnya merusak kok Pak, saya hanya ingin tahu saja, tidak ada gunanya apa-apa. Jangan-jangan itu hanya buang waktu saja. Kalau memang begitu, jatuhnya nanti kesia-siaan. Nah, kita sendiri yang ngukur. Nah, muhasabah bidang pengetahuan ini
kita pertama-tama harus bertanya, apakah aku sudah punya ilmu tentang apa yang harusnya aku ketahui? Itu yang pertama. Setelah itu baru yang lain, yang keutamaan. Kemudian boleh ditanyakan wawasan-wawasan, upaya-upayaku menambah ilmu selama ini ada ndak sih yang jatuhnya ke sia-siaan? Atau jangan-jangan hanya merusak pikiranku saja. Saya suka sih ikut di grup sana itu, tapi kok setiap saya baca isinya diskusi ndak karu-karuan, ngerusak pikiranku saja. Nah, itu kita juga harus waspada. Karena pengetahuan yang kita masukkan dalam diri kita, itulah nanti yang jadi patokan, yang jadi standar hidup kita nanti wujudnya akan seperti apa. Kuncinya ada di pengetahuan yang masuk. Maka jangan sampai yang masuk itu hal-hal yang mazmumah. Alhamdulillah kalau mahmudah. Kita juga harus ngerti mana yang diyakini, mana yang untuk dipahami, mana yang untuk dijalani, dan mana yang untuk dihindari. Yang dihindari pun kita harus tahu, karena jangan sampai harusnya kita hindari tapi malah kita jalani, harusnya kita jalani, kita hindari. Ada yang cukup diyakini tapi ada yang perlu dipahami. Dipahami berarti difikirkan secara mendalam, ada ilmu khususnya. Tapi ada juga bagian pengetahuan yang cukup diketahui saja. Jadi ayo level muhasabah untuk pengetahuan, kita tengok isi pikiran kita selama ini. Kalau ada yang hanya sia-sia, tidak ada gunanya, apalagi yang mafsadat, atau ada yang mazmumah, mari secara sengaja kita sisihkan dari isi kepala kita. Atau kita menghindar dari situasi yang menyebabkan kita menyerap informasi yang mazmumah, atau pengetahuan yang mafsadat, atau aktivitas ilmu yang sia-sia. Hanya habis biaya, habis tenaga, habis kuota, tapi tidak ada manfaatnya. Jadi ini level muhasabah yang pertama. Tadi kan bekalnya menuju Allah itu yang pertama ilmu atau pengetahuan. Maka ayo kita muhasabai aspek pengetahuan kita sudah benar apa enggak. Kalau pengetahuannya sudah keliru, sudah mazmumah, apalagi mafsadat, kemungkinan nanti pengetahuan ini justru akan membawa kita semakin jauh dari Allah. Kita tidak jadi ilaihi roji'un.